Kita kadangkala hanya, oh ini bangsa majemuk, iya. Kemajemukan yang tidak didasarkan pada kesetaraan, tetap hasilnya adalah dominasi. Tuh. Yang kecil, majemuk terhadap yang besar, tapi yang besar tidak menginginkan kesetaraan terhadap yang kecil. Dasar-dasar antropologi bangsa kita mengajarkan bahwa pemimpin itu harus tunduk pada keinginan rakyat. Bahkan dalam sistem kerajaan. Terima kasih teman-teman. Saya nggak akan bicara memanfaatkan mic ini karena udah dipakai tadi oleh Faisal Basri, karena dikompori oleh Ibu Koni, dan disempurnakan oleh Zulfan itu. Jadi saya mau bicara hal yang teduh-teduh saja tuh. Ya. Karena saya memperoleh keteduhan itu dari Pak Sultan tadi itu. Anda bayangkan dalam tempo yang singkat, Sultan bisa mengajukan satu tesis bahwa bangsa ini didesain melalui kemajemukan dan harus diselenggarakan atas dasar kesetaraan. Kita kadangkala hanya, oh ini bangsa majemuk, iya. Kemajemukan yang tidak didasarkan pada kesetaraan, tetap hasilnya adalah dominasi. Tuh. Yang kecil, majemuk terhadap yang besar, tapi yang besar tidak menginginkan kesetaraan terhadap yang kecil. Jadi, itu pentingnya kita belajar tentang kearifan. Sama seperti saya baca buku ayahnya Pak Sultan itu, Takhta untuk Rakyat itu. Dasar berpikir itu yang merupakan etika berbangsa hari ini. Itu saya bisa bedakan, di mana Anda mencari pemimpin? Ya di Jogja. Di mana Anda mencari leader? Di Jogja. Di Solo isinya dealer. Mungkin satu waktu nanti kita ubah ini temanya, rakyat mencaci pemimpin, bukan mencari pemimpin. Dan itu yang terjadi juga di Jogja. Mahasiswa mengambil keputusan untuk mencaci pemimpin yang ada sekarang. Dasar-dasar antropologi bangsa kita mengajarkan bahwa pemimpin itu harus tunduk pada keinginan rakyat. Bahkan dalam sistem kerajaan. Saya mau ngomong sedikit soal filsafat Jawa. Di depan seorang yang mempraktekkan filosofi itu. Tentu saya tidak mungkin mempraktekkan filosofi Jawa. Tapi saya paham filosofi itu. Saya baca Serat Cabolek. Saya baca Serat Centini. Saya baca Kali Yuga. Tetapi saya belajar filsafat barat. Saya berpikir secara filosofi dan filsafat mengajarkan kritik. Filsafat Jawa mengajarkan harmoni itu. Kadangkala ada kesulitan bagi saya karena orang cerca saya, Pak Rocky kenapa terus-menerus menghajar, mengkritik, bahkan memaki Presiden Jokowi? Saya bilang, saya tidak memaki secara pribadi, saya menghormati dia. Tetapi saya tidak mungkin menahan metodologi berpikir saya untuk disesuaikan dengan tata krama yang saya anggap sopan santun itu adalah kemunafikan dalam politik. Gitu. Sopan santun kebudayaan itu bagus sekali. Saya mengerti filsafat Jawa, tapi saya dididik untuk berpikir melalui filsafat Eropa. Saya baca Serat Centini, Serat Cabolek. Saya baca Immanuel Kant, saya baca Slavoj Zizek, saya baca Foucault. Itu hal yang sama seperti satu waktu ada seorang pemikir Jerman yang fasih bahasa Inggris, yang lari dari kejaran Hitler, pergi ke Amerika, yang menulis buku yang bagus, yang mirip dengan keadaan sekarang, Thinking in the Dark Times, berpikir dalam keadaan kegelapan. Satu waktu, Profesor Hannah Arendt namanya, dia kasih ceramah di dalam bahasa Jerman. Lalu seminar itu protes, bukankah Anda Profesor Hannah Arendt, grammar Anda sempurna in English? Kata Hannah Arendt begini, saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, bahasa Jerman itu. Pak Sultan menerangkan itu. Satu-satunya bahasa yang mampu untuk kita selenggarakan adalah kemakmuran, keadilan, kejujuran. Itu yang namanya bahasa manusia. Jadi sekali lagi, saya sekolah pertama tuh ilmu fisika, itu Fakultas Teknik. Baru saya belajar filosofi itu.
Tetapi buat saya, fisika itu hanya mungkin Anda mengerti kalau Anda berpikir dalam abstraksi. Matematika itu peralatan fisika. Tapi fisika sendiri ada ilmu tentang imajinasi itu. Apakah dunia ini didesain secara heliosentrisme atau secara geosentrisme? Itu memerlukan imajinasi. Jadi saya balik pada keadaan kita hari-hari ini bahwa kita kehilangan imajinasi. Ketidakmampuan untuk berpikir abstrak. Karena itu kita lihat pemimpin kita itu langsung marah. Diajak berpikir abstrak, tidak mampu tuh. Anda bayangkan misalnya Bung Karno, kemampuan dia berpikir abstrak tuh. Yang kadang-kala tajam. Satu waktu di dalam rapat massa, di belakang Bung Karno, berdiri kepala, apa dulu namanya, tentara, menteri tentara, menteri tentara, menteri angkatan, kan menteri-menteri semua itu kan. Kepala stafnya berdiri di situ. Bung Karno bilang pada rakyat, di belakang saya ada militer, ada tentara, dia masih pakai kata tentara waktu itu. Terus kata Bung Karno begini, hai tentara yang ada di belakang dia, ketahuilah bahwa kamu itu adalah peralatan negara. Dan negara adalah peralatan rakyat. Dan rakyat adalah peralatan revolusi itu. Jadi tentara, kau adalah alatnya, alat itu. Logiknya bagus betul. Hanya untuk menerangkan bahwa ada supremasi sipil. Kemampuan abstraksi itu yang nggak ada pada Muldoko. Karena diucapin tadi. Bahkan dia masih bilang, saya mantan tentara itu nggak ada mantan tentara. Anda berubah dari tradisi militer pada sipil. Maka berlaku di situ bukan civilian value, tapi the supremacy of civilian values. Yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Susah betul menerangkan itu pada orang yang tidak pernah membaca majalah Leader. Jadi, di dalam kebudayaan kita, bahkan ada tradisi bahwa seseorang yang punya kedudukan supreme itu, dia datang dari rakyat. Tradisi Pepe di dalam masyarakat Jawa, protes. Dan raja yang tahu pulungnya masih di dia akan sapa rakyat itu. Raja yang sekarang udah kehilangan pulung. Nobilitinya hilang karena dia hanya membaca keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan menulis sendiri keputusan itu. Bukan membaca wisdom di dalam kebudayaan Jawa.